Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, para bapak, para ibu, saudara-saudari sekalian yang semoga senantiasa istiqomah di atas Islam dan iman, istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang pokok dan inti dari kita hidup di dunia ini adalah mewujudkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan dalam Al-Quran surah Ad-Dariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia semuanya, melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Maka dalam situasi dan kondisi apapun, mari kita pastikan posisi kita ini selalu berada di atas garis ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hidup kita ini diberkahi oleh Allah, mendapatkan ridho Allah, mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dalam hidup di dunia dan terutama kelak di akhirat. Dan mari kita iringkan dengan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita istiqomah di atas Islam, iman, dan tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi SAW mengajarkan doa yang sangat penting sekali dan sangat kita butuhkan, yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qalbi ila ta'atik. Wahai Allah, Zat yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agama Engkau. Dan wahai yang memaling-malingkan hati, palingkanlah hati kami senantiasa menuju ibadah kepada Engkau. Oleh karenanya hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk kita hadir di majlis ta'lim seperti ini bukan sekedar menambah ilmu agama saja, tapi menjaga dan merawat iman kita, Islam kita, agar senantiasa menetap, mantap, dan istiqomah di dalam hati sanubari kita, sampai kita satu saat dan pasti kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mati kita adalah mati husnul khatimah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita bersama-sama membaca, merenungi peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, yang itu nanti mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba Allah yang ingat
Ya, ingat kepada Allah, sadar akan hakikat hidup ini, dan kita semakin sabar dan tegar dalam menghadapi segala apapun yang kita hadapi dalam kehidupan di dunia ini. Mari kita membaca dan merenungi 3 ayat di dalam Al-Quran, yaitu ayat 155, 156, dan 157 di surah Al-Baqarah. Di mana pada ketiga ayat tersebut Allah menjelaskan tentang hakikat hidup di dunia. Dan Allah menjelaskan bahwa selagi kita hidup di dunia ini penuh dengan ujian, penuh dengan cobaan, bahkan banyak musibah. Dan Allah memberikan tuntunan bimbingan, sikap terbaik sebagai hamba-hambanya yang beriman seperti apa. Sehingga di balik kesulitan, di balik musibah, di balik penderitaan, seorang mukmin senantiasa mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan keutamaan-keutamaan di balik itu semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ketiga ayat tersebut, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Ya. Jadi ayat Al-Quran yang biasa panjenengan pegang, buka dan baca, itu di dalamnya penuh dengan bimbingan pedoman hidup supaya kita hidup ini mendapatkan keberkahan, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bagaimana menyikapi musibah-musibah, kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan yang banyak sekali. Termasuk terkait dengan apa yang sekarang kita alami dan kita hadapi, entah sampai kapan selesainya, yaitu wabah corona. Ya. Banyak yang sakit, sebagian ada yang meninggal dan seterusnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga kita dari wabah tersebut. Dan kalau ditakdirkan terkena, semoga Allah segera memberikan kesembuhan, kesehatan. Dan yang terpenting adalah bagaimana sikap kita menghadapi wabah tersebut dan secara umum musibah-musibah, ujian-ujian yang Allah timpakan kepada hamba-hambanya. Allah mengatakan yang artinya, dan sungguh benar-benar kami akan menguji kalian. Kalian di sini maksudnya diantaranya kita ini. Yang dimaksud adalah kita ini. Yeah. Dengan sedikit dari ketakutan. Jadi selagi di dunia ini ujian, musibah itu Allah anggap masih sedikit. Karena musibah yang sebenar-benar musibah, bencana yang besar adalah di akhirat. Ya. Ada siksa kubur, ada penderitaan di mahsyar, ada terakhir azab neraka. Itu adalah sebenar-benar musibah, itu sebenar-benar bencana dan tidak bisa ditahan derita-deritanya. Ya. Adapun selagi masih dalam hidup di dunia, itu semua masih dalam taraf ujian dari Allah Ta'ala. Maka Allah mengatakan di ayat yang lain ya dalam surah Al-Anbiya, wa nablukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami menguji kalian dengan kesulitan dan kesenangan sebagai fitnah, sebagai ujian. Perhatikan para ibu, para bapak sekalian, jangankan kesulitannya, jangankan penderitaannya, kesenangan, kenikmatan di dunia ini masih dalam taraf fitnah, ujian.
Jadi kalau misalnya ada orang mendapatkan kesenangan, mendapatkan harta yang berlimpah, bukan semata-mata itu nikmat, bukan semata-mata itu anugerah dari Allah, tapi itu ujian dari Allah. Cuma banyak di antara kita menganggap namanya ujian itu kalau dapat kesusahan, kesulitan. Sehingga kalau misalnya ada orang satu ketika ditimpa sakit, dia mengatakan, Masya Allah sekarang ini saya sedang diuji, saya sakit. Iya kan? Tapi kalau misalnya dia dapat nikmat, mungkin dapat uang yang banyak, ya mungkin dapat warisan BE. Itu jarang yang mengatakan, Masya Allah sekarang saya sedang diuji mendapatkan uang banyak. Jarang seperti itu. Padahal menurut Allah dalam Al-Quran, bukan hanya kesulitan, bukan hanya penderitaan, kenikmatan, kesenangan itu pun masih dalam taraf ujian. Diuji oleh Allah. Orang diberi kekayaan yang banyak, orang diberi pangkat yang tinggi, orang diberi kecantikan, ketampanan dan seterusnya, itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mensyukuri nikmat itu maka lulus ujiannya. Siapa yang tidak bersyukur tidak lulus ujiannya. Sebagaimana seseorang diuji dengan kesulitan, kesusahan, penderitaan, musibah, yang lulus ketika dihadapi dengan sabar, kalau tidak sabar tidak lulus. Nah, seperti itu. Yeah. Nah, kembali kepada ayat yang akan kita bahas. Allah benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit saja. Berupa apa? Ketakutan. Ada kalanya di suatu negeri terjadi peperangan. Wah, ini ketakutan yang luar biasa. Yeah. Wal ju'i, dan kelaparan. Alhamdulillah kalau kita ini di negeri kita ini setelah kita melewati era pembangunan ya, setelah merdeka sekian tahun, kita sepertinya belum pernah mengalami kelaparan. Tapi mungkin sekarang di belahan bumi yang lain, di negara yang lain ada yang tertimpa kelaparan. Misalnya di benua Afrika yang kering, yang tandus, ada beberapa negara yang mengalami kelaparan. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta, krisis ekonomi. Ya, mungkin sekarang akeh sing sambat ya. Mungkin dengan sebab wabah corona, usaha sepi, jualan sepi, bisnis-bisnis juga sepi, gitu. Semua merasakan seperti itu. Kecuali mungkin yang pegawai tetap atau pegawai negeri mungkin tidak begitu terimbas gitu. Tapi tetap saja sebenarnya, karena apa? Memang mungkin pendapatan tetap tapi pengeluarannya barangkali karena untuk berobat, untuk ini, untuk itu barangkali, atau mungkin harga barang-barang juga naik misalnya. Ya. Maka ini adalah masuk kategori wa naqsim minal amwal. Wal anfus, diambilnya sebagian orang yang kita cintai. Ya, ada keluarga yang wafat dengan sebab sakit ataupun dengan sebab yang lain, atau mungkin tidak ada sebab. Memang sudah merupakan ajalnya, takdirnya. Ya. Dan hari-hari kita sekarang ini kan ya banyak yang meninggal dunia. Otomatis kan kebanyakan punya keluarga. Maka keluarga yang ditinggal itu diuji dengan wal anfus tadi. Diambilnya sebagian orang yang mereka cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasamarat, dan buah-buahan, mungkin kekurangan buah-buahan. Termasuk terkadang terjadi harga ya, bumbu-bumbu di pasar yang melonjak naik karena mungkin terjadi gagal panen, hama atau kekeringan. Harga lombok di pasar melejit naik, per kilonya berapa? Nah, itu biasanya ibu-ibu yang paling paham. Ya, dibahas ya sambil ngumpul di sekeliling tukang sayur, itu paling paham. Maka itu hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik pada ayat ini, setelah Allah taala
menyebutkan beberapa contoh ujian-ujian hidup berupa penderitaan, kesusahan, Allah menyampaikan sesuatu yang menyenangkan. Allah menyampaikan sesuatu yang melegakan. Yaitu Allah berfirman, wabasyiris sabirin. Setelah berita-berita tidak mengenakkan, berita-berita duka, Allah berikan berita gembira. Nah, ini yang menarik bagi kita untuk direnungkan. Ya. Wabasyiris sabirin. Ya. Ya, ini termasuk berita gembira ini, suguhan. Wabasyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Nah, ini bimbingan Allah. Kunci ya suatu keberhasilan ketika Allah menguji kita dengan berbagai kesusahan, kesulitan, yaitu kita hadapi dengan sabar. Hari-hari kita sekarang ini penuh dengan ujian kesabaran, gitu. Sabar menghadapi wabah, penyakit. Kadang-kala kita juga tertimpa penyakit, sakit. Keluarga kita ada yang sakit. Mengimbas kepada ekonomi, mengimbas kepada mungkin interaksi sosial yang tidak seleluasa dulu, gitu. Ya. Nah, jadi ini adalah ujian-ujian bagi kita. Maka wajib bagi kita sebagai hamba-hamba Allah, sebagai para peserta ujian ini untuk melakukan apa? Kesabaran. Ya. Kesabaran seperti apa? Kesabaran yang bagaimana yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala? Ya. Yaitu kesabaran seperti yang disebutkan di kelanjutan ayatnya. Allah berfirman, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, musibah apapun, maknanya luas. Mereka mengatakan, ini yang diistilahkan oleh para ulama kalimat istirja. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan sesungguhnya kami kembali kepada Allah. Ini sebagian di antara kita menganggap kita disunahkan mengucapkan kalimat istirja itu kalau ada kematian. Ada saudaranya, keluarganya, sahabatnya meninggal, baru kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sebenarnya kalimat istirja ini disunahkan diucapkan untuk segala musibah. Tidak hanya kematian saja. Jadi misalnya panjenengan naik kendaraan umum, ya naik bis, ya kemudian begitu sudah turun dari bis merogoh saku, loh kok dompetnya hilang, ya sa isine ini hilang, ya. Tidak mungkin dompet tok isine kok nggak hilang, gitu. Otomatis. Nah ini musibah, sehingga panjenengan disunahkan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Cuma sebagian orang kan kalau yang dengar itu menganggap sopo sing mati kan gitu. Ya, bahkan ditambah kalimat Allahumma jurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berilah ganjaran atas musibah yang menimpa aku dan ganti untukku yang lebih baik daripada yang hilang itu. Ya. Nah, dalam pembahasan kajian ayat ini mengenai kalimat istirja yang menjadi landasan bagi orang-orang yang sabar ketika menghadapi musibah, bukan sekedar diucapkan dengan lisan saja, gitu.
Bukan diucapkan dengan mulut saja. Tapi harus dimaknai. Ya, apa kandungannya? Dan laksanakan tuntutan konsekuensinya. Nah, inilah kesabaran yang terbaik. Kesabaran yang dituntut oleh Allah, kesabaran yang nanti Allah memberikan banyak keutamaan serta kebaikan di balik musibah itu. Ya. Oleh karenanya kita perlu memperhatikan penjelasan para ulama mengenai kalimat istirja sebagai landasan sabar, ya, ketika menghadapi musibah. Di antaranya kita membaca salah satu penjelasan dari salah seorang ulama ahli tafsir, yaitu Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab tafsirnya At-Taisir Karimir Rahman, ya. Beliau menjelaskan mengenai ayat 155. Jadi 155 dulu ya. Kita jelaskan ayat 155. Akhbara ta'ala annahu la budda an yabtaliya ibadahu bil mihan liyatabayyana as-sadiqu minal kadhib wal jazi'u minas sabiri wa hadhihi sunnatuhu ta'ala fi ibadihi. Allah Ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa sudah menjadi suatu ketetapan, sudah menjadi suatu keniscayaan bahwa Allah pasti akan menguji hamba-hambanya dengan berbagai macam ujian. Pasti. Yang kafir, yang beriman, ya. Cuma kalau orang kafir nanti lain responnya, lain nilainya. Ya, orang mukmin, nah inilah yang harus kita pelajari bagaimana orang mukmin itu ketika menghadapi musibah. Ya. Jadi kita jangan merasa terlalu kaget, heran kalau di dunia ini kok penuh dengan penderitaan, kesulitan, kesusahan, ada saja. Kan gitu ya? Bahkan kadang-kala kita mendapatkan musibah itu koyok beruntun gitu loh. Ini belum selesai, muncul lagi masalah berikutnya, masalah yang lain. Nah, maka ingat, Allah sudah menandaskan dalam ayat ini sebuah kepastian, sunnatullah. Allah pasti menguji kalian dengan berbagai macam ujian. Gitu loh. Iya kan? Nah, apalagi kita yang sudah cukup tua usianya, sudah banyak melewati segala peristiwa, ya, manis, asam, pahit, getir kehidupan sudah banyak kita rasakan, kita cecapi, ya. Ya, sampai sebagian peristiwa itu juga kita lupa, ya. Nah, maka kalau kita hubungkan dengan ayat ini, memang demikianlah kebenaran. Itu hakikatnya sebuah sunnatullah, ketetapan Allah yang pasti terjadi di antara hamba-hambanya. Allah akan menguji hamba-hambanya. Di antara hikmahnya apa? Supaya menjadi jelas, supaya menjadi terbedakan mana di antara hambanya yang benar imannya dengan yang dusta imannya. Kalau orang yang imannya benar, dia akan sabar, dia tetap akan berhusnudon kepada Allah, tidak protes kepada Allah, tetap istiqomah menjalankan ibadah sekalipun dia dirundung dengan ujian-ujian, kesulitan-kesulitan, tidak menyurutkan semangat dan istiqomahnya dalam ibadah. Ini berarti lulus ketika diuji. Imannya benar, shadiq. Tapi kalau yang imannya itu setengah-setengah, masih ragu-ragu, tidak mantap, ketika Allah berikan ujian-ujian, akhirnya dia punya anggapan-anggapan yang tidak baik kepada Allah. Su'udon, berprasangka buruk kepada Allah. Dia mengatakan, saya ini sudah berusaha untuk jadi hamba Allah yang soleh, mau ibadah, tapi kok sepertinya Allah gak sayang sama saya. Kok dikasih penderitaan kayak gini? Gak pantas saya dapat penderitaan seperti ini. Akhirnya, gak sholat-sholatan, gak ngaji-ngajian. Oh, berarti selama ini sholatnya sholat-sholatan, ngajinya ngajian, gak temenan, kayak gitu. Ya,
percuma saya sholat, ibadah, rajin ke masjid, buktinya mana? Saya banyak kesusahan. Nah, dia tidak memahami tentang hakikat ujian-ujian itu. Iya. Maka ini tujuannya. Allah akan memilah dan memilih, memfilter ya, di antara hamba-hambanya ketika dengan ujian-ujian ini ada yang tetap kokoh di atas keimanan, ada yang surut ke belakang. Nah, ya contoh seperti wabah corona sudah 2 tahun, nah, cukup lama ya. Entah sampai kapan itu. Nah ini kan macam-macam lah ini reaksi hamba-hamba Allah. Maka mari kita berusaha untuk mendekat lagi kepada pedoman kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana dalam menyikapi musibah-musibah ini. Ya. Dan juga supaya menjadi jelas dan terbedakan antara hambanya yang tidak sabar dengan hambanya yang sabar. Sambat mawon. Banyak sambat kepada orang ini keluh kesah segala macam, ya. Ada yang ya dia tahan lisannya, dia sabar. Ya, dia kembalikan bahwa ini ujian dari Allah, aku harus berusaha untuk sabar karena Allah. Nah, ini. Ya. Nah, kemudian sabar yang benar, sabar yang dituntut oleh Allah Ta'ala itu sabar yang dilandasi dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ini terdapat 2 kalimat. Pertama inna lillahi, yang kedua wa inna ilaihi rajiun. Bagaimana tafsirnya? Bagaimana penjelasan maknanya? Nah, kita dengarkan penjelasan salah seorang ulama yang bernama Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Dalam syarah kitab Riyadhus Shalihin, beliau menjelaskan ketika menjelaskan ayat tadi tentang orang-orang sabar, qalu inna lillah. Mereka mengatakan sesungguhnya kami ini milik Allah. Beliau menjelaskan idza asabathum musibah i'tarafu lillah azza wa jalla bi umumi mulkihi wa annahum milkun lillah walillahi an yaf'ala fi mulkihi ma syaa. Apabila orang-orang beriman yang sabar itu ditimpa musibah, mereka meyakini, mengakui bahwa Allah ini satu-satunya penguasa di alam semesta ini. Alam semesta ini kerajaan besar dan satu-satunya raja adalah Allah. Ya kan? Dalam surah Al-Fatihah ayat yang kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah, Rabbul Alamin. Rabbul Alamin maksudnya apa? Allah satu-satunya yang mencipta alam semesta. Allah satu-satunya yang memiliki alam semesta. Allah satu-satunya yang membagikan rizki di alam semesta. Allah satu-satunya yang mengatur, memanage alam semesta ini. Maka segala apapun yang terjadi di alam semesta, segala peristiwa dan kejadian, musibah, bencana alam dan sebagainya, hakikatnya itu kehendak sang pemiliknya. Hakikatnya itu adalah takdir sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabah corona, berbagai asumsi dan prediksi. Ada yang mengatakan ini karena musuh orang yang jahat melakukan konspirasi dengan menyebarkan senjata biologi, macam-macam lah. Tapi apapun itu, ya, hakikatnya yang terjadi dengan banyaknya orang yang terpapar, banyaknya orang yang sakit dan seterusnya, dan sebagian juga ada yang meninggal dunia, ini semua merupakan takdir Allah. Ini adalah kehendak Allah. Maka orang yang beriman mengembalikan kepada Allah, pasti di balik keputusan dan takdirnya ini ada tujuan dan hikmahnya.
Ya, tidak mungkin Allah itu berbuat sia-sia. Tidak mungkin Allah itu berbuat iseng, tidak mungkin. Ya, maka di antaranya yang dapat kita tangkap hikmahnya apa? Ujian bagi kita, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat yang kita bahas ini. Ya. Kemudian makna dari kalimat yang kedua, wa inna ilaihi rajiun, dan sesungguhnya kami kepadanya lah akan kembali. Dijelaskan oleh beliau maknanya, ya tarifuna bi annahum la budda an yarji'u ila Allah fayujaziyahum. Mereka mengakui dan meyakini bahwa mereka pasti akan kembali kepada Allah. Siapapun orangnya, kedudukannya, ya, bertempat tinggal di mana saja, di kota, di desa, di gunung, di hutan, di pantai, di pulau yang terpencil sekalipun, di kutub selatan, di kutub utara sekalipun, pasti mati dan kembalinya kemana? Enggak kemana-mana, kepada Allah. Nah itu. Datang dari Allah dan kembalinya pun menuju kepada Allah. Dan kembali ini bukan sekedar kembali kalau manusia, tapi nanti akan dimintai pertanggungjawaban, diadili oleh Allah, dan Allah itu ahkamul hakimin, hakim yang maha bijaksana. Maka karena orang mukmin meyakini akan kembali kepada Allah setelah di dunia ini banyak mendapatkan ujian-ujian, maka mereka harus membawa rapot yang baik, nilai yang baik. Artinya ketika menghadapi ujian dihadapi dengan sabar karena Allah, supaya nanti ketika kembali di hadapan Allah, Allah ridho. Karena orang mukmin lulus ketika menghadapi ujian. Nah, inilah yang dimaksud dengan sabar yang dilandasi kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kesimpulannya apa? Meyakini semua yang terjadi, yang menimpa apapun itu atas takdir dan kehendak Allah. Ya. Yang kedua, dihadapi dengan sikap yang Allah ridho kepada kita, yaitu minimal dengan apa? Sabar. Itu tafsir dari kandungan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi jangan sampai kena musibah, lisannya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, tapi apa? Nyelatu, muring-muring, mencak-mencak, meratap, memprotes Allah, nggak terima dengan ketentuan Allah. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun yang seperti ini. Nggak sesuai antara ucapan lisannya dengan keyakinan serta perilakunya. Oh, gitu. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Maka orang mukmin yang sabar, ya, sabar yang dilandasi dengan kalimat istirja tadi, ketika menghadapi musibah, maka mereka mendapatkan keutamaan yang besar dari Allah Ta'ala. Allah mengatakan, ulaika alaihim sholawatun mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itu orang-orang yang mendapatkan sholawat dari Tuhan mereka. Apa makna sholawat dari Allah untuk hamba-hambanya? Kalau sholawat kita, ya, yang kita ucapkan untuk Nabi, ya kita sudah paham. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, gitu. Mendoakan Nabi Muhammad SAW dengan salam sejahtera, maka kita akan dibalas dengan 10 kali sholawat dari Allah. Sholawat kita akan disampaikan kepada Nabi SAW dimanapun kita berada. Nah, apa maksud dari Allah memberikan sholawat kepada kita? Sholawat Allah kepada kita bukan mendoakan kita. Sangat-sangat keliru dan sesat
kalau menafsirkan Allah itu bersolawat kepada kita, Allah mendoakan kita. Namanya mendoakan berarti ada zat yang kemudian doa ditujukan lah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada sesembahan selain Allah. Ya. Maka maksud dari Allah bersolawat adalah Allah menyanjung. Allah memuji hamba-hambanya itu di hadapan seluruh malaikatnya. Jadi orang yang sabar ketika menghadapi musibah, yang dilandasi dengan kalimat istirja, Allah banggakan, Allah sanjung, Allah puji di langit sana, di hadapan para malaikatnya. Ya, mungkin ada seorang yang mukmin kelihatannya diremehkan orang, gak dianggap orang, tapi dia itu selalu sabar menghadapi musibah, ya. Selalu sabar dalam menghadapi segala ujian. Maka boleh jadi dia itu disanjung-sanjung di kalangan penduduk langit. Dia dikenal sebagai hamba Allah yang baik di penduduk langit sana. Ya. Yang kedua, mereka mendapatkan rahmat. Nah, ini yang menjadi suatu pertanyaan ya. Bagaimana ya musibah itu bagi orang mukmin yang sabar menjadi rahmat? Ya. Ini kalau kita membahas tentang musibah, contohnya wabah, terutama di kalangan kita, wah, beritanya mesti berita-berita yang membuat kita sumpek lah, gitu. Sumpek, takut, cemas, kan gitu, iya kan? Maka sebenarnya kalau kita pakai ayat-ayat ini dalam menghadapi musibah ini, seharusnya menjadi rahmat bagi orang-orang mukmin yang sabar. Gitu. Ya. Kenapa menjadi rahmat? Pertama diantaranya, kalau orang mukmin menghadapi musibah dengan sabar, sabar itu pahalanya luar biasa. Berarti ini rahmat dari Allah. Dan tidak mungkin seorang hamba ini melakukan kesabaran, melainkan harus ada dulu ujiannya. Ujiannya ini musibah. Masa diam-diam kemudian orang mukmin sabar? Sabar kena opo? Sabar itu sebagai bentuk respon reaksi dari adanya musibah. Maka dengan sebab musibah sekalipun pahit, di belakangnya manis bagi orang mukmin yang sabar. Dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 10 Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan ganjaran yang sempurna bagi orang-orang yang sabar tanpa ukuran. Panjenengan itu insya Allah jadi orang mukmin mukminah yang taat kepada Allah, rajin ibadah kepada Allah, dapat tabungan pahala itu bukan hanya dari ibadah-ibadah saja, tapi dari musibah-musibah yang menimpa orang mukmin lalu dia bersabar menghadapinya. Dan boleh jadi pahala dari musibah-musibah yang dihadapi dengan sabar lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain, bisa jadi. Ya, ada orang ya ibadahnya biasalah, nggak terlalu hebat, tapi penderitaan-penderitaannya luar biasa. Diuji terus oleh Allah, tapi dia selalu bersabar menghadapinya. Maka bisa jadi nilai pahala yang besar itu dari sisi itu. Karena Allah menjanjikan pahalanya itu bighairi hisab. Gitu. Yang kedua, dengan adanya musibah bagi orang mukmin itu menjadi peringatan, penegur, sehingga dia sadar dari kelalaiannya, sehingga dia mau kembali ke jalan yang benar. Karena mendapatkan teguran Allah berupa musibah. Berapa banyak orang-orang mukmin yang tadinya lalai, gak pernah ke masjid, jadi rajin ke masjid gara-gara apa?
kena musibah, usahanya bangkrut, baru nang masjid. Merengek-rengek kepada Allah karena usahanya bangkrut gitu. Iya. Berapa banyak orang rajin ngaji gara-gara apa? Di PHK. Akhirnya dia sadar bahwa dunia ini bukan segala-galanya. Dia merasa butuh kepada Allah. Kalau orang itu kaya, serba berkecukupan, hati-hati. Kadangkala apa? Membuat dia itu tidak merasa butuh kepada Allah. Wong wis mapan, kurang opo iya kan? Tapi kalau banyak kekurangan, akhirnya dia datang kepada Allah, meminta kepada Allah, mengemis kepada Allah. Itu bagus bagi dia. Ini rahmat sesungguhnya. Saya banyak teman-teman ini yang hadir di pengajian, dulunya nggak pernah hadir gara-gara corona ini. Ya apa pak aku wes gak nyambut gawe, ya apa pak aku lockdown perusahaanku. Makanya waktu saya longgar, sekarang bisa hadir di pengajian. Alhamdulillah, berarti ini rahmat. Gitu. Seolah-olah menjadi pil pahit yang bisa menyehatkan jiwa. Ya, jadi ini rahmat. Jadi tidak selalu kita angkat-angkat tuh berita itu, gak enak, sedih, sumpah, takut, cemas, khawatir. Nah, ini sekarang kita bahas berita gembira bagi orang-orang mukmin yang sabar. Gitu. Mungkin kita hentikan dulu penyampaian materi pengajian untuk dikumandangkan adzan Isya dan nanti insya Allah beberapa menit kita lanjutkan menyampaikan materi ini. Okay.
Ya ini Allah. Surat. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Melanjutkan tadi yang kita sampaikan. Kenapa musibah bagi orang mukmin yang benar sikapnya dalam menghadapinya itu menjadi rahmat. Di antaranya menjadi sebab dia semakin dekat kepada Allah. Atau yang dari kelalaian menuju kepada ingat kepada Allah. Dari kemaksiatan menuju taat kepada Allah. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41. Telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan manusia. Artinya bencana-bencana musibah itu disebabkan karena dosa manusia. Ya. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka perbuat. La'allahum yarji'un. Supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Nah, ini hikmahnya. Yang ketiga, adanya musibah terkadang menjadi sebab sebagian manusia Allah wafatkan. Berita-berita kematian tiap hari kita dapatkan. Kalau kita berjalan di jalan raya, sering ada cegatan orang pegang bendera putih, ada pelang hijau, berarti ada orang mati. Nah ini masalah banyaknya berita kematian ini yang sampai kepada kita. Ini kata Syekh Utsaimin, seorang ulama, ini ada dua macam. Bisa jadi negatif, bisa jadi positif. Nah tergantung. Kalau berita kematian sampai ke kita itu cuma takut saja, cuma kita cemas saja. Ini negatif, ini nggak baik. Mending nggak usah tahu, nggak usah dengar berita gitu. Tapi gimana lagi ya, berita ini banyak sumbernya. Ya, ada orang meninggal diumumkan pakai speaker kan ya, kedengaran kemana-mana. Tidak mungkin kita menutup telinga. Cuma kalau dihadapi dengan hanya takut saja, takut mati, itu jelek malah. Akhirnya dia jadi kurang semangat untuk beribadah, kurang semangat hidup malah. Karena hanya untuk kecemasan-kecemasan saja. Tapi yang kedua, bisa jadi berita-berita kematian yang sampai kepada kita ini menjadi positif. Nah ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Beliau mengatakan, aksiru dzikra hadimil ladat, yaknil maut. Perbanyak oleh kalian mengingat sang pemutus segala kelezatan hidup dunia, yaitu kematian. Dengan banyaknya orang meninggal, berita kematian banyak dia dengar, membuat dia sadar bahwa aku ini satu saat seperti mereka mati. Bahwa aku ini jangan terus-terusan lalai. Bahwa aku ini jangan terus-terusan bermaksiat. Karena kalau mati itu nanti yang dibawa apa? Iman, amal soleh, ibadah. Itu yang membuat kita selamat dan bahagia. Jadi kita diingatkan dengan akhirat. Kita diingatkan untuk bersiap-siap menyongsong akhirat dengan memperbanyak bekalnya. Jadi kalau kita menyikapinya dengan sikap yang positif ini, tidak masalah ada berita kematian, baca medsos, grup, berita duka, nggak masalah, bagus, akan mengingatkan kita. Karena kalau kita nggak diingatkan begitu, seolah-olah ya, kita itu mati itu nantilah mungkin 100 tahun lagi, 1000 tahun lagi, mungkin juga koyo-koyo nggak mati, kan gitu. Banyak orang meninggal itu mendadak. Teman saya Ustadz, 2 minggu yang lalu ceramah khutbah Jumat. 2 minggu berikutnya sudah wafat, meninggal dunia. Loh, bayangin. Bahkan ada murid saya sendiri, hanya jarak 3 hari. Ngaji, biasa ngaji, ngeten niki. Ngaji, guyon habis ngaji sama teman-teman. Jarak 3 hari, tidak kelihatan, ditelepon juga nggak bisa, dimatikan teleponnya, tahu-tahu beritanya meninggal dunia. Loh, berapa banyak seperti itu.
Jadi ya kita sikapi dengan positif sajalah sebagai pengingat buat kita. Karena memang kita nggak hidup di dunia ini nggak selama-lamanya. Iya kan? Lah, sehingga ini adalah rahmat bagi orang mukmin, diingatkan kepada kematian. Akhirnya dia harus bersungguh-sungguh beribadah, wis. Gak usah terpengaruh orang lain yang malas-malas pula, gitu. Kita ini butuh kepada pahala. Dan kalau ibadah kita usahakan ikhlas. Dan kita usahakan istiqomah. Gitu manfaatnya. Karena kita diingatkan dengan apa? Kematian. Yang keempat, segala bentuk penderitaan yang dialami orang mukmin, apalagi bersabar, itu menjadi penghapus dosa. Kata Nabi, terkena duri saja, tusukan duri saja, itu menghapus dosa. Apalagi lebih daripada itu. Sampai disebutkan dalam hadis Nabi, orang mukmin terus Allah timpakan musibah, penderitaan, kesulitan, dan itu menggugurkan dosa-dosanya sampai dia berjalan di muka bumi itu tanpa dosa, habis dosanya. Sehingga satu ketika dia dijemput oleh malakul maut menghadap Allah, tidak membawa dosa sama sekali. Karena apa? Dosanya dibakar habis oleh penderitaannya. Maka dia di akhirat tidak jadi dibakar oleh api neraka. Karena dosanya sudah dibakar habis dengan penderitaan-penderitaan di dunia. Loh. Kita berpikir positif saja. Kalau kita terlalu meteng-teng misalnya, oh bahas ini corona, ini yang sakit, oh ini yang butuh oksigen, tabung oksigennya sudah habis, waduh pusing. Ya. Sumpek. Coba kita lihat dengan perspektif Al-Quran dan hadis Nabi. Tidak selalu buruk itu. Tidak selalu. Itu jadi bahan kebaikan. Asalkan benar menyikapinya. Oh si fulan isoman. Oh si fulan masuk isolasi rumah sakit. Wah pusing beritanya itu udah. Jadi akhirnya kita mungkin jadi cemas, takut, imunitas kita menurun. Wah tambah gampang kena penyakit akhirnya. Ngerti nggih? Iya. Nah. Kemudian apa? Musibah berupa wabah. Dalam satu penafsiran para ulama, berdasarkan hadis Aisyah, kalau dia sabar, mengharap pahala kepada Allah, tetap tinggal di wilayahnya, nggak keluar. Dia kalau mati, mati syahid. Kalau nggak mati, artinya dia sehat, dia sembuh, dia dapat pahala sebesar pahala mati syahid. Luar biasa. Ini berarti rahmat dari Allah Ta'ala. Sehingga nggak perlu dia harus berangkat ke Palestina untuk jihad, ke Suriah. Ini wilayah wabah ini jadi wilayah untuk mendapatkan pahala syahid. Itu luar biasa. Ya, nah ini kita ungkap sisi positifnya, sisi baiknya. Jangan selalu yang buruk-buruk saja. Tuh. Kemudian kalau ada keluarga yang wafat dengan sebab musibah, kita sabar, Allah jamin sorga. Itu disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Orang mukmin ditimpa musibah berupa wafatnya orang yang dicintainya, istrinya, suaminya, anaknya, saudaranya dan seterusnya. Tapi dia sabar, Allah jamin sorga. Allah jamin apa? Surga. Nah ini. Nah inilah kenapa disebut rahmat itu, diantara alasannya seperti itu. Dan Allah menutup di ayat yang ke-157, wa ulaika humul muhtadun. Maksudnya orang mukmin yang sabar menghadapi musibah dilandasi kalimat la innalillahi wa inna ilaihi rajiun, dia dapat petunjuk dari Allah. Ya. Berarti kalau ada orang yang tidak sabar menghadapi musibah, ketika itu dia tidak mendapatkan petunjuk dari Allah.
tidak mendapatkan taufik dari Allah. Semoga kita senantiasa mendapatkan petunjuk dari Allah, terutama ketika menghadapi musibah, karena itu saat yang berat, saat yang sulit. Terkadang kita jadi kalut, bingung, stres kadangkala. Nah, maka semoga Allah menolong kita dengan memberikan taufiknya, kita itu bisa melakukan kesabaran yang dilandasi kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dan terakhir, ketika memang ada musibah seperti wabah ini, ya bukan berarti kita tidak boleh berikhtiar. Silakan ikhtiar, silakan berdoa. Nabi mengajarkan doa-doa, ya, doa-doa, dihindarkan dari penyakit, dihindarkan dari musibah dan seterusnya. Dan jangan lupa doa keluar dari rumah baca, ya. Ya, apa Bu bacaannya? Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu disebutkan dalam hadis, orang mukmin keluar dari rumahnya baca doa tersebut dapat 3 keistimewaan. Pertama, hudita, kamu mendapatkan petunjuk. Yang kedua, wakufita, kamu akan dicukupkan rizkimu, dimudahkan rizkimu. Yang ketiga, wawukita, kamu akan dilindungi oleh Allah dari setan, dari mara bahaya, dari penyakit, dari wabah. Nggak cukup kita cuma pakai masker saja. Oh, virus itu, Pak dokter paham lah. Virus wangel, makhluk kecil halus. Iya kan? Kadang-kala bisa tembus ke maskernya, atau mungkin kendor gini ya masuk. Gampang lah. Kalau memang sudah kena ya memang sulit dihindari. Namanya mau nggak ketok masalah. Gitu. Makanya kita butuh kepada perlindungan Allah Ta'ala. Nah, diantaranya membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Setiap kita keluar rumah, insya Allah akan dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini saja mungkin pengajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Panjenengan semua, termasuk saya yang hadir dalam acara ini, majelis ini, semoga dapat ridho Allah, rahmat Allah, pahala dari Allah, bertambah iman, bertambah kesabaran, bertambah nilai-nilai pahalanya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.